Apa kabar Sobat KIO? Kembali lagi dengan kami dalam segmen KIO Vlog. Saya harap kalian menonton sampai akhir karena bagian ciamiknya berada di akhir video ini. Ada hari di mana kita sibuk mengejar mimpi kita sendiri. Kita bekerja keras, berharap hidup ini menjadi lebih baik, lebih nyaman. Tapi di sisi lain dunia ini, bahkan di dekat kita, ada yang berjuang untuk sesuatu yang lebih sederhana. Yap, bertahan hidup. Rumah kecil yang hampir tidak terlihat di dalam peta, tapi di dalamnya ada cerita yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Cerita tentang perjuangan, tentang harapan yang hampir padam. Mereka adalah Pak Jipto dan Bu Jumina, pasang suami istri yang sekarang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Itu yang kesehariannya siapa yang ngurus? Ya saudaranya adik. Berarti tidak bisa sendiri, sudah tidak bisa bekerja sendiri. Nggak bisa udah kira-kira ada 7 bulanan itu. Yang perempuan. Kalau yang suaminya itu udah lama tahunan gitu. Terletak di Kecamatan Wongsorejo, Desa Alasrejo, RT 5 RW 1. Pak Jipto menderita stroke ringan dan Bu Jumina lumpuh tanpa tahu mengapa dia bisa lumpuh. Awalnya gimana Ibu? Kok bisa sakit itu? Nggak tahu ya, tiba-tiba sakit. Dibawa ke UGD 2 kali, aku tak sembuh. Tapi mau minta pulang. Berarti ini enggak kecelakaan. Enggak, Emang tiba-tiba tiba-tiba sakit nih. enggak jatuh. Dulu beliau seorang pekerja keras, tapi kini penyakit telah merampas hampir segalanya. Kesehatan, tenaga, bahkan mimpinya. Yang tersisa hanya semangat kecil, cukup untuk berharap besok ada keajaiban yang bisa membuat mereka seperti sedia kala kembali. Ya, Makasih ya, Pak. iya, untuk berobat, untuk makan, oke? Sampai sembuh. Kalau Oke, sembuh yang- saya kesini lagi, oke? Yang semangat, Ibu yang semangat, biar cepat sembuh. Oke, ucapan apa? Makasih, Pak. Masyaallah, luar biasa senyumnya. Alhamdulillah, sehat selalu. Di sisi yang lain mereka berdua masih punya buah hati yang sekarang menjadi santri di pondok pesantren Saletreng yang nama kiainya Kiai Haji Sainudi. Dengan kondisi keluarga yang sedemikian adanya, tapi semangat untuk belajar tetap terpatri dalam hatinya. Dan sampai sekarang dia masih berharap ada keajaiban. Sehingga dia masih bisa terus melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Enggak punya anak? Punya anak yang pertama itu sudah ikut istrinya ke Tarebungan. Terus yang perempuan itu yang dikasihani sama saya. Kan ada di pondok pesantren Sumber Bunga. Masih mondok. Perempuan. Jadi anaknya itu semangat, disuruh pulang, enggak mau. Ya pulang sekarang, cuman 1 hari 2 hari. Nanti kalau agak lumayan ibunya itu berangkat lagi ke pondok. Berarti sampai sekarang masih mondok ya? Jadi saya ingin mengusahakan itu anaknya yang perempuan itu Dapat bantuan gimana juga, dapat bantuan beasiswa di pondok pesantren. Kawan, mereka butuh kita. Mungkin yang menonton video ini ada pengurus pesantren yang mendengarkan. Maka KIO berharap bagaimana sebisa mungkin anak ini mendapatkan keringanan agar cita-citanya terus bisa menyala dengan realitas yang sangat berat ini. Ya, kebutuhan setiap hari. Ya, kebutuhan setiap harinya. Jadi
dikasih saudara. Allahu Akbar, dikasih saudara. Yang sabar ya, dinikmati ya. Allah yang memberikannya ya. Iya, Insya Allah yang sabar sampai. karena saya tidak sakit dek, saya yang kerja. Bapaknya karena sakit ya. Iya, Jadi karena sampai tulang punggungnya juga sakit. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kita bukan dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kita bukan keajaiban yang bisa membalikkan takdirnya. Tapi paling tidak kami, KIO dan Basnas, sedikit akan memberikan harapan kecil di tengah gelapnya kehidupan mereka. Terima kasih, dengan sempurna ya. terima kasih Pak. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih adik-adik. Ya, udah. Kadang kita lupa bahwa untuk mereka hal-hal kecil ini adalah anugerah yang sangat besar. Sebuah kepedulian kecil adalah obat untuk meredakan rasa sakit atau bahkan sekedar senyuman. Itu semua cukup untuk membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian. Tangis senyum penuh harap tergambar dari raut wajah yang ringkih. Tidak bisa membohongi bahwa mereka sangat berharap pada kepedulian kita semua. Kita mungkin tidak bisa menghapus penderitaan mereka, tapi kita bisa menemani mereka melewatinya. Kita bisa memberi mereka alasan untuk percaya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Apa yang bisa kita ambil dari video ini? Lihatlah kawan, bagaimana keluarga ini sangat berharap untuk bertahan hidup lebih lama. Para filsuf seperti Ernst Bloch dalam karyanya The Principle of Hope melihat harapan sebagai kekuatan revolusioner yang mendorong perubahan sosial. Bloch percaya bahwa harapan bukan hanya keinginan yang pasif, tetapi harapan itu sebuah impuls utopis yang memotivasi manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Harapan adalah visi tentang kemungkinan-kemungkinan masa depan yang ideal, yang mendorong tindakan kolektif dan perbaikan sosial. Harapan adalah salah satu kekuatan paling mendasar yang membuat hidup manusia penuh makna. Ia adalah cahaya kecil yang tetap menyala di tengah kegelapan, memberikan kita alasan untuk terus maju meski menghadapi kesulitan. Harapan bukan hanya sekedar optimisme. Harapan adalah keyakinan mendalam bahwa masa depan memiliki kemungkinan yang lebih baik. Bahwa setiap tantangan bisa diatasi dan bahwa hidup memiliki tujuan yang layak diperjuangkan. Dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah yang menjelaskan tentang jangan berputus asa, harus terus berharap, harus tetap berkembang, dan harus tetap berjalan menjalani kehidupan. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari nikmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan inna ma'al usri yusra, bahwa di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-ghurmu bil gunmi wan nikmatu biqadrin nikmati wan nikmatu biqadrin nikmati, bahwa ujian akan selalu berbanding lurus dengan harapan, bahwa cobaan pasti akan berbanding lurus dengan kenikmatan. Maka dari itu Bapak Jipto dan Bu Jumini memang benar-benar sadar bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dielakkan dari ketentuan Tuhan. Oleh karena itu mereka tetap mencoba bertahan hidup, tetap mencoba menjalani kehidupan, dan Basnas sadar akan hal itu sehingga Basnas hadir bersama KIO untuk membantu meringankan beban yang dirasakan oleh Bapak Jipto dan Ibu Jumini. Mari kawan, sobat KIO dan siapapun yang mendengar video ini, kita bantu keluarga ini. Kita bersama bersatu membantu keluarga ini dengan apapun yang kita bisa. Agar satu hal, harapan mereka untuk hidup tetap ada. Kawan sobat KIO, mereka benar-benar membutuhkan kita dengan cara apapun. Baik menyumbang, mendoakan, atau bahkan hanya sekedar men-share video ini. Kawan, mereka benar-benar butuh kita. Oke sobat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you dan terima kasih.